Shalom saudara, saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang hidup yang diubahkan. Nah saudara, 4 menit yang mengubahkan, 4 minutes to change life. Kita melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan ada beberapa hal tentang prinsip yang mengubahkan kehidupan. Pembacaan firman Tuhan ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, yang pertama saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa bagaimana hidup kita diubahkan. Yang pertama, di dalam Kisah 2 ayat yang ke-17 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Firman ini adalah janji yang telah disampaikan kepada Nabi Yoel dan merupakan khotbah daripada Rasul Petrus, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya pada hari-hari terakhir, yaitu pada zaman now, pada zaman kita. Nah saudara, dikatakan ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hidup yang diubahkan adalah yang pertama, prinsip yang pertama, bahwa hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan menghasilkan buah yang lebat, ia akan berbuah-buah, dan roh yang ada di dalam kita adalah roh yang penuh kuasa, yang ikut mencipta alam semesta. Roh yang luar biasa yang menyertai pada pahlawan-pahlawan iman, seperti Simpson, Deborah, Barak, Gideon, dan roh ini juga diam di dalam kita. Bahwa Roh Kudus, Alkitab katakan, akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, yang pertama adalah hidup yang diubahkan adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang diubahkan ada di dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-36. Kita baca satu ayat saja, dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan yang mana? Ayatnya yang ke-22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip yang kedua tentang hidup yang diubahkan adalah hidup yang didamaikan di dalam nama Yesus Kristus. Yesus artinya dari bahasa asli adalah Yesua. Yesua artinya penyelamat, dia yang membebaskan, dia yang menyelamatkan. Alkitab katakan, ketika kita percaya di dalam nama Yesus, hidupmu akan berubah. Engkau akan diselamatkan, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Hidup di dalam Yesus, percaya dan mengaku dengan mulut kita, dan dengan iman kita menerima dia, kita akan diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang telah diberikan Tuhan, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Prinsip yang kedua adalah hidup yang didamaikan dalam nama Yesus Kristus. Ketika saudara berjumpa dengan Yesus, saya percaya hidup Anda tidak akan sama lagi. Engkau akan berubah. Berubah ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita untuk hidup yang diubahkan? Prinsip yang ketiga ada di dalam ayatnya yang ke-37 sampai 40. Dikatakan firman Tuhan, ayatnya yang ke-38 saya baca. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-38 ini, 3 prinsip yang telah disebutkan ada di dalam ayat ini. Nah, prinsip yang ketiga, saudara, untuk kita mengalami hidup yang diubahkan, yang ketiga adalah kita hidup di dalam pertobatan. Jawab Petrus, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang telah percaya Yesus, pada hari itu ketika Petrus berkhotbah, dalam kurang lebih 4 menit, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang yang bertobat. Banyak orang yang bertobat yang diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika Anda berjumpa dengan Yesus, hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau akan mengalami hidup yang diubahkan. Karena itu, percayalah, saudara, 3 prinsip yang disampaikan, bahwa hidup yang diubahkan adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang didamaikan di dalam nama Yesus Kristus, kita didamaikan dengan Tuhan dan kita didamaikan dengan manusia, dan yang ketiga, hidup di dalam pertobatan. Amin, kata Tuhan.